Di balik rimbunnya hutan basah dan lembah teduh di Amerika Utara serta Eurasia, aliran sungai kerap terhenti oleh sesuatu yang tak biasa. Bukan karena batu besar, bukan pula karena batang pohon yang tumbang. Yang tampak justru sebuah bangunan menyerupai karya manusia. Padahal, di sana tak ada pekerja manusia sama sekali. Hanya ada sekelompok hewan berbulu tebal dengan ekor pipih lebar seperti dayung, serta gigi berwarna jingga yang tajam laksana pisau. Merekalah biwara, atau dikenal dengan sebutan beaver dalam bahasa Inggris. Hewan pengerat ini tersohor sebagai insinyur alam karena kepiawaiannya membangun bendungan dan pondok yang mengubah wajah sungai. Jika kebanyakan hewan berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi alam, biwara justru melakukan hal sebaliknya. Ia mengutak-atik lingkungannya supaya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Biwara sepenuhnya bergantung pada perairan air tawar. Mereka mencari tempat yang memiliki aliran air stabil dan cukup dalam untuk dijadikan rumah sekaligus benteng perlindungan. Sungai kecil, rawa, danau dangkal, atau kolam alami adalah lokasi favorit mereka. Namun, jika tempat itu belum mendukung, biwara tidak tinggal diam. Mereka menggali, membendung, dan mengatur ulang jalannya air. Aliran sungai yang tadinya deras bisa mereka jinakkan menjadi sebuah kolam tenang yang penuh kehidupan. Air sungai yang terus bergerak dianggap ancaman bagi biwara. Arus yang terlalu deras bisa merusak pondok, menyulitkan mereka menyimpan makanan, dan membuat predator mudah menyerang. Karena itulah, biwara membangun bendungan. Dengan menahan laju sungai, mereka menciptakan kolam buatan yang lebih aman untuk ditempati. Dari kerja kerasnya, terbentuklah sebuah habitat yang disebut biwara pond, yakni kolam buatan hasil bendungan mereka sendiri. Di tengah kolam itu berdiri pondok kecil dari tumpukan kayu, tanah liat, dan rerumputan kering. Jangan bayangkan pondok ini asal jadi. Di dalamnya, biwara menata ruang layaknya rumah mungil. Ada ruang tidur, ruang keluarga, hingga tempat khusus menyimpan persediaan makanan. Bendungan yang mereka bangun bisa menjulang hingga 2 atau 3 meter, bahkan panjangnya bisa mengagumkan. Rekor yang pernah tercatat di Kanada menunjukkan panjang bendungan biwara lebih dari 850 meter, begitu besar hingga dapat terlihat dari citra satelit. Meski tampak sederhana, konstruksi itu dibuat dengan perhitungan matang. Air harus mengalir perlahan tanpa kebocoran berarti, karena itu biwara selalu siaga menambal retakan, memperkuat dinding, atau menambah bahan bangunan. Saat hujan deras mengguyur, mereka bekerja tanpa henti semalaman demi memastikan bendungan tak jebol. Bila air kolam berkurang, mereka akan memperluas jalur atau mengalihkan air dari sungai lain. Kolam buatan tersebut memberi banyak keuntungan. Dengan pintu masuk pondok yang tersembunyi di bawah air, predator kesulitan untuk menyerang. Persediaan makanan pun aman, karena biwara menyimpannya di dasar kolam agar tetap segar dan mudah dijangkau. Ruang tidur mereka dibuat hangat dengan lapisan lumpur serta memiliki ventilasi alami di bagian atas. Lebih dari sekedar tempat tinggal, bendungan biwara mengubah lanskap alam. Dengan menahan aliran air, mereka menaikkan permukaan sungai di wilayah tertentu sehingga terbentuk rawa buatan. Kaki belakang mereka berselaput, mirip kaki bebek, membuat biwara menjadi perenang ulung. Sebaliknya, kaki depan lebih kecil tetapi lincah, berfungsi seperti layaknya tangan untuk menggenggam, membawa, atau menyusun material bangunan. Tubuh mereka dilapisi 2 jenis bulu. Lapisan bawah yang halus dan padat menjaga kehangatan, sedangkan lapisan luar yang kasar dan tahan air dilapisi minyak alami agar tetap kedap. Jangan terkecoh oleh gerakan mereka yang tampak lamban di darat. Begitu masuk air, biwara berubah menjadi penyelam handal. Mereka mampu menahan napas hingga 15 menit di bawah permukaan. Saat menyelam, detak jantung mereka melambat dan aliran darah hanya diprioritaskan ke organ vital. Mereka bahkan bisa menyimpan karbon dioksida di otot, sehingga metabolisme tetap terjaga meski tanpa pasokan oksigen segar.
Gigi depan mereka pun luar biasa, terus tumbuh sepanjang hidup, sekitar 1,3 cm per bulan. Warna jingga pada gigi berasal dari kandungan zat besi, menjadikannya lebih kuat dibanding gigi manusia. Gigi inilah yang digunakan untuk menumbangkan pohon, mengupas kulit kayu, atau membentuk material bendungan. Untuk mencegah pertumbuhan gigi yang berlebihan, mereka terus-menerus mengerat kayu. Ketika menyelam, hidung dan telinga mereka otomatis tertutup rapat. Mata mereka dilindungi kelopak transparan, seakan memakai kacamata renang bawaan alam. Walaupun tidak bersuara nyaring seperti anjing atau burung, biwara pandai berkomunikasi. Selain isyarat ekor, mereka juga menggunakan suara seperti decitan, dengusan, atau hentakan halus untuk berinteraksi satu sama lain. Sebagai hewan malam, biwara lebih aktif setelah gelap. Penglihatan mereka memang tidak setajam manusia, tetapi penciuman dan peraba mereka sangat tajam, cukup untuk membantu menavigasi lingkungan, mencari makanan, atau memeriksa kondisi bendungan. Di tengah kerasnya dunia luar, biwara tampil berbeda dari banyak pengerat lain. Mereka tidak hidup menyendiri, melainkan membentuk keluarga yang erat. Unit sosial terkecil mereka disebut keluarga inti, terdiri dari seorang induk yang setia pada pasangan tunggalnya serta anak-anak dari 1 hingga 2 musim sebelumnya. Biwara adalah hewan monogami. Sekali menemukan pasangan, mereka akan hidup bersama seumur hidup. Hanya jika salah satu pasangan mati, barulah mereka mencari pengganti. Selama bersama, mereka bekerja bahu-membahu membangun bendungan, menjaga anak, dan melewati pergantian musim. Struktur keluarga biwara cukup teratur. Sepasang induk biasanya tinggal bersama anak-anak kecil yang baru lahir serta anak-anak remaja dari musim sebelumnya. Setiap anggota punya peran. Anak yang lebih tua membantu mengasuh adik-adiknya, mengangkut ranting, memperbaiki pondok, atau ikut menimbun makanan. Dengan cara ini, mereka belajar langsung dari pengalaman semacam magang alami yang menyiapkan mereka menjadi pembangun ulung di masa depan. Pondok tempat tinggal mereka lebih dari sekedar bangunan. Ia adalah rumah dalam arti sesungguhnya. Tempat berlindung, tempat berbagi kehangatan, sekaligus pusat komunikasi keluarga. Di dalam pondok, biwara berinteraksi dengan suara-suara lembut, decitan, dengusan, atau isyarat ekor di air. Anak-anak yang merasa takut bahkan bisa mengeluarkan rengekan layaknya bayi manusia untuk memanggil induknya. Rawa ini memudahkan mereka menebang pohon di tepi sungai, lalu menyeretnya melalui air menuju pondok, jauh lebih aman dibandingkan menarik kayu di darat yang penuh resiko. Kolam tersebut juga menjadi tameng menghadapi musim. Di saat kemarau, air tetap tersedia karena bendungan menyimpan cadangan. Ketika musim hujan, arus air yang deras dapat diredam sehingga mereka tidak terendam banjir. Air adalah sekutu utama biwara. Di darat mereka lamban, tetapi di dalam air mereka lincah berenang dan menyelam. Dengan demikian, mereka berhasil mengubah medan bertahan hidup dari daratan yang berbahaya menjadi perairan yang melindungi. Meski sering dianggap pemakan segalanya karena perilakunya yang kompleks, sebenarnya biwara adalah pemakan tumbuhan sejati. Hidangan utama mereka berasal dari bagian dalam kulit kayu, khususnya lapisan kambium yang lembut dan penuh nutrisi. Selain itu, mereka juga gemar memakan daun, tunas muda, ranting kecil, tanaman air, hingga akar dan umbi. Namun, biwara tidak asal mengerat pohon. Mereka punya selera khusus. Pohon aspen dan willow menjadi favorit sebab teksturnya lebih lunak dan kandungan gizinya tinggi. Biasanya, mereka akan menumbangkan pohon besar, lalu mengupas kulitnya dan menikmati bagian dalamnya yang kaya energi. Ketika musim gugur tiba, biwara mulai sibuk menimbun persediaan. Mereka mengumpulkan batang dan ranting untuk ditenggelamkan di dasar kolam. Tumpukan ini bukan untuk dimakan langsung,
melainkan disimpan agar bisa bertahan hingga musim dingin. Air dingin berfungsi layaknya lemari pendingin alami, menjaga kayu tetap segar hingga berbulan-bulan. Musim dingin di belahan bumi utara bukanlah masa yang mudah. Danau membeku, pepohonan meranggas, suhu turun drastis hingga jauh di bawah nol. Namun biwara tidak gentar. Mereka sudah menyiapkan segalanya jauh-jauh hari. Dengan pintu masuk pondok yang berada di bawah permukaan air, mereka bisa langsung menyelam menuju gudang makanan tanpa harus keluar menghadapi bahaya. Pondok yang terbuat dari kayu dan lumpur itu juga berfungsi sebagai insulasi alami. Meski udara luar membekukan, bagian dalam pondok tetap lebih hangat. Bahkan ketika salju menutupi atap, suhu di dalam bisa bertahan di atas titik beku. Di musim dingin, aktivitas biwara lebih tenang. Mereka jarang keluar, sering tinggal di dalam pondok bersama keluarga. Kehangatan bukan hanya datang dari bangunan, tetapi juga dari kebersamaan. Anak-anak bertahan hidup dengan menyaksikan langsung kerja keras orang tuanya. Di balik kehidupan damai di kolam buatan mereka, biwara menyimpan berbagai kemampuan luar biasa. Dari segi ukuran, mereka adalah pengerat terbesar kedua setelah kapibara. Seekor biwara dewasa umumnya berbobot antara 16 hingga 30 kg. Bahkan ada yang mencapai 40 kg. Panjang tubuhnya bisa mencapai hampir 1 meter. Belum termasuk ekor lebar yang menjadi ciri khas. Ekor itu bukan sekedar hiasan. Bentuknya yang pipih dan lebar berfungsi sebagai kemudi ketika berenang, penyeimbang saat berjalan di daratan, sekaligus alat komunikasi. Bila ada bahaya, biwara akan menepukan ekornya ke permukaan air sehingga terdengar bunyi keras. Sinyal bagi anggota keluarga untuk segera berlindung. Ikatan keluarga begitu kuat hingga anak-anak sering tetap tinggal bersama induknya sampai berusia 2 tahun. Namun pada akhirnya mereka harus meninggalkan keluarga dan mencari wilayah baru. Proses ini memang keras, tetapi penting untuk menjaga keseimbangan sumber daya. Dengan cara inilah, generasi baru biwara terus memperluas wilayah, membangun bendungan baru, dan melanjutkan warisan keluarga mereka. Tidak banyak hewan di dunia yang mampu mengubah ekosistem seefektif biwara. Mereka bukan hanya mengambil sumber daya dari alam, tetapi juga menciptakan kondisi baru yang bermanfaat bagi banyak makhluk lain. Bendungan yang mereka bangun menahan aliran air, mengurangi erosi, serta menjaga kelembaban tanah di sekitar. Akibatnya, hutan di sekitar kolam buatan menjadi lebih subur. Tanaman rawa mulai tumbuh, menyediakan makanan bagi rusa dan satwa herbivora lain. Serangga air pun berdatangan, lalu menarik burung pemakan serangga. Kolam buatan pun menjelma menjadi pusat keanekaragaman hayati. Tempat ikan, amfibi, burung air, hingga mamalia besar seperti beruang hitam turut mencari makan. Selain itu, bendungan biwara berfungsi selayaknya penyangga alami terhadap perubahan musim. Ketika kemarau melanda, cadangan air tetap terjaga. Namun, saat musim hujan datang, derasnya aliran air sungai bisa diperlambat, mencegah banjir yang merusak. Dengan kata lain, biwara bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga secara tak langsung melindungi keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Keberadaan biwara menunjukkan betapa luar biasanya peran seekor hewan kecil dalam membentuk lanskap. Mereka adalah arsitek perairan, perancang lingkungan, sekaligus penjaga keseimbangan. Kehidupan mereka mengajarkan bahwa kerja keras, kebersamaan, dan kemampuan beradaptasi dapat mengubah ancaman menjadi peluang. Di balik bendungan sederhana dan bendungan dari kayu, tersimpan pelajaran besar bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, mampu memberi dampak luar biasa bagi dunia. Biwara dengan ekor pipih dan gigi oranye yang tak pernah berhenti tumbuh, membuktikan bahwa arsitek sejati tak selalu lahir dari manusia, melainkan bisa juga dari tangan alam.